Seru. Wah, banyak banget yang laporan. Belum buka HP ya. Kenapa nggak japri langsung? Oh, udah baca itu, udah dengar. Kalau ke medsos katanya ngejelek-jelekin di medsos. Hah? Nggak ngejapri, mau datang tahu-tahu sekonyong-konyong nongol. Kamu tadi undang, kamu ke jelangkung. Itu dia ngomong gitu di mana? Di YouTube itu ya? Nggak tahu, katanya sih begitu. Kok bilang nggak japri ya? Padahal kita udah japri. Saya udah japri. Terus udah WA. Terus katanya dia mau bicara baik-baik. Berarti artinya kan saya udah ada itikat baik gitu untuk japri. Bukan japri sebenarnya, seperti Ramatama ya saya bilang kan. Bagaimana masalah kemarin tuh, kenapa ngomongnya kayak gini, saya udah ngomong juga, ada kok rekaman videonya. Terus ya udah, kalau salah kita minta maaf, ya nggak bisa dong dia salah kayak gitu. Saya bilang kita mau silaturahmi, dia bilang nggak mau tahu masalah silaturahmi, terserah. Oh, yang dia bilang saya minta maaf secara pribadi sama Mas, terus kamu patahin, nggak bisa secara pribadi, ini bukan masalah saya pribadi, ini buat ke publik, kau bilang ke masyarakat luas itu. Itu udah saya ada, malah saya bikin konten. Oh, udah pernah ada di konten. Tapi ya? beneran, soalnya kontennya pakai bukti otentik, ada rekaman teleponnya. Jadi bukan nggak japri, siapa yang nggak japri udah WA, udah telepon bilang mau silaturahmi kok. Mana bilang nggak japri, tinggal itikat baiknya aja mau terima tamu atau enggak. Kalau udah ketemu kan tinggal kenalan. Kenapa kata sayang gitu? Enggak lah, saya sayang kamu doang. Awas. Terus gimana katanya untuk silaturahmi sesama praktisi bela diri, tapi dia katanya aku nggak pakai surat resmi. Emang kalau begitu harus pakai surat resmi ya? Kita datang silaturahmi kan sebagai sesama praktisi, katanya bela diri. Kenapa harus pakai surat resmi? Ini direkam ya? Enggak, orang lagi main HP, GR banget. Surat panggilan kepolisian atau bagaimana? Maksudnya saya bingung nih. Di mana-mana sama praktisi bela diri itu kalau silaturahmi sparring, ngopi bareng, kemek makan. Jadi nggak perlu surat resmi. Terus latihan bareng. Kalau saya ini ke tempat misalkan tempat Rudy Golden Boy, datang yuk sparring kita, sparring ya sparring. Kalau nggak sparring pegangin padding, ya enak banget ya kita pegangin padding. Emangnya kayak mau ketemu presiden, petinggi negara, pakai silaturahmi gitu, Harus pakai surat. surat lagi. Terus katanya ngapain bawa-bawa aparat? Ya gitu, kenapa di mediasi polisi gitu supaya aman dan netral. Saya cuma takutnya disangkanya kita mau barbarita. Kamu tahu barbarita nggak? Dari planet Saturnita. Barbarita ya. Donasi. Donasi. Saya itu mah. Aku dibayar dong, endorse. Oh, jawab dulu saya cepetan. Iya, supaya aman dan netral. Karena memang tujuannya kan ingin ketemu baik-baik. Masa curiga sama aparatur negara? Udah tahu udah ada polisi di situ, udah berbesar hati mau mediasi, meluangkan waktu, bukan mau main kroyok, mau main barbarita tadi kan? Atau emang dia takut dipukulin di negara hukum? Ada aparat loh di situ. Siapa waktu itu? Tetap nyebut salah lagi. Ada aparat yang mengetahui, itu bagus, lebih safety untuk semuanya. Buat saya juga safety. Saya takut juga loh di masa datang silaturahmi, nggak taunya dibawain preman, gitu. Kita datang sebagai bela diri bersatu, mewadahi aspirasi dan suara dari para praktisi bela diri. Salah ngomong, saya lagi kerja. Bukan tujuan pribadi. Tujuan pribadinya kuliner. Oh iya bener, tadinya mau hunting duren. Iya, nggak dapet tuh durennya. Agak musim katanya. Dapetnya malah begadang. Begadang 2 legend, enak. Ferdi ngomong apa nih Ferdi? Katanya kamu tuh yang tidak percaya suruh membuktikan katanya. Oh iya. Yang mana yang tidak editan? Yang tidak percaya suruh buktiin. Katanya gitu.
Itu sih aneh ya. Oh iya ya, tahu juga tuh ngomongin masalah matematika segala. Itu bukan sih? Kan katanya kalau yang nggak percaya ya udah buktiin yang mana yang bukan editing, katanya kalau nuduh ini editan. Oh, kalau nggak percaya, kok mau kebalik sih? Bingung saya. Orang saya yang nggak percaya, tapi kok malah saya yang disuruh buktikan. Gitu. Saya baca juga tuh hubungannya sama matematika sih, bingung juga kenapa ada hubungan sama matematika. Bener apa enggak sih dihubungin sama matematika? Dihubungin sama matematika deh. Dibilang kalau matematika itu kalau gurunya bilang ini salah nih, ya ini salah nih, kamu salah nih, terus gurunya sudah buktikan, mana salah sih bu? Ya udah, guru buktikan. Nah gini loh yang benar, itu kan salah atau tidak salah. Kalau masalah masuk akal atau tidak masuk akal, itu yang membuktikan yang percaya kalau itu adalah masuk akal. Jadi katanya ini asli. Saya bilang itu tidak masuk akal. Ini masuk akal. Terus masa dia harus bilang, ayo kamu buktikan kalau itu tidak masuk akal. Orang tidak masuk akal gimana saya cari buktiinnya? Situ bilang masuk akal, buktiin kalau masuk akal. Bukannya matematika, ini fakta loh. Kalau ngomong kayak gitu, ini fakta loh. Iya fakta. Kalau matematika kan itu salah atau tidak salah, salah atau betul. Yang bilang salah, betul kan? Ini yang betul. Saya bukan bilang itu salah. Siapa bilang itu salah? Ayo. Nah, saya nggak bilang salah. Saya bilang itu tidak masuk akal. Akal sehat saya tidak nyampe. Kalau gitu jangan suruh saya buktikan kalau itu masuk akal sehat. Kamu yang buktikan itu masuk akal atau enggak. Buktikan kalau itu masuk akal supaya saya bisa percaya. Oh itu benar rupanya. Saya sambil dengar musik loh. Kerjamu jadi lama. Sabar. Jadinya katanya oknum ada tujuan terselubung ke sono. Oknum? Iya, tujuan terselubung katanya datang ke sono. Tidak ada yang terselubung. Semua itu ada tayangannya. Semua masyarakat luas ikut mengawal. Permasalahan ini tuh bukan cuma masalah bela diri bersatu sama Dikau, tapi masalahnya sudah dengan masyarakat luas, ya kan? Jadi begini aja. Kami tidak membahas konten yang diduga mendiskreditkan MMA. Ya, enggak bahas itu. Kami bahas keseluruhan konten. Cuman gara-gara itu tuh, gara-gara dipancing-pancing gitu, saya jadi kepo. Jadi video-videonya itu ternyata aneh-aneh. Ya, saya merasa itu tidak masuk akal. Saya wajar dong bertanya-tanya, sama teman-teman juga bertanya-tanya. Jadi seluruh konten-konten yang kayak gitu udah beredar luas, semua juga udah pada tahu karena banyak yang breakdown tentang konten-konten tersebut, para netizen juga, follower, subscriber, pinter-pinter. Oh, ya memang sih subscribe semua subscribe ke dia, tapi kan subscribe itu ada yang memang suka, ada juga yang memang kepo gitu, ada juga yang mencari kebenaran. Nah itulah udah banyak yang breakdown. Bukannya gini ya, saya juga kali cenderung kalau kata-kata dia tuh kayak seolah-olah kayak, oh ini nih nggak suka nih, ini fitnah nih. Nggak mau kayak gitu. Kalau ingin mempelajari ilmu bela dirinya dengan sparring persahabatan, itulah bukan mau fitnah, bukan. Supaya tahu dan membuktikan asli atau editing. Ini tuh beda kasus, seperti siapa salah dan siapa benar, kayak yang tadi saya bilang. Ini masuk akal atau tidak. Jadi jangan saya suruh buktikan, situ buktiin. Orang saya bilang tidak masuk akal lah saya buktiin, gimana? Kalau ini di luar akal sehat, maka saya tidak akan bisa buktikan. Buktikanlah, berikanlah bukti, contoh video yang benar. Ya nggak bisa, orang itu tidak benar. Benar nggak? Kata situ benar. Buktiin dong kalau itu benar. Kebalik malah matematika dibawa-bawa. Emangnya saya kan pernah belajar matematika. Beda kasus ya, nggak apple to apple compare-nya. Jaka sembung loh. Jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung, Nggak gue nyambung, golok. gue golok. Siluman. Lagi siluman, malam ngajak itu aja nih, ngajak gosip nih. Wah, Hai, silaturahmi katanya, masa silaturahmi sampai di medsos gitu berkoar-koar semua.
Aduh, kenapa katanya? Silaturahmi masa di medsos katanya. Silaturahmi Semua di pada medsos. bikin konten apa jadi kayak oknum, kayak cari keuntungan. Ya wajar aja sih, kan dia buat cerita kan di medsos, buat hal sesuatu yang di medsos, maka wajar kalau di react di medsos. Dan citra mereka jadi buruk juga di masyarakat, bukan pribadi dari kita gitu, bukan dari Bersatu, bukan oknum. Terus disebut oknum, ngeri juga lo kata tahu itu. Boleh cek di IG, komen YouTube kontennya. YouTuber lain aja banyak udah bahas. YouTuber lain tuh lebih kejam daripada saya, Yoi, pedes-pedes bener. lebih sadis. Kalau saya kan nggak pintar gitu, pintarnya gini. Ciat-ciat. Nah, jadi ini reaksi masyarakat aja supaya ya bisa tersebar luas lah, edukasi buat masyarakat. Katanya kalian pada ngedoktrin masyarakat. Apa itu? Doktrin. Siapa yang bisa ngedoktrin masyarakat luas? Emangnya saya apa? Hebat apa? Siapa saya? Oh, tadi doang. Terus aja tuh otot ditongolin. Sebel. Terus dia kata lagi bilangnya kita puluhan banget yang datang, ya ampun. Kan gini, memang tim sono tuh suka Hiperbola. hiperbola. 7 bilang 7.000. Nah, si Rito itu bisa ngangkat 30 kilo bilang 300 gitu kan. Ya biasa. Kita cuma berapa itu? 13 orang gitu ya. Cuma 13 orang dihitung itu udah sama ada sampai itu udah 13 orang sudah sama di ini tuh, ditebengin sama kru TV One tuh, nebeng, ikut, mau ngeliput, bukan kemauan kita juga. Namanya aspirasi masyarakat kan adanya di pers, ya masa dihalangi, ya jadi diliput TV. Kebebasan pers ya ada ya. Jadi terkenal. Bukan puluhan orang, ngaco. Hiperbola ya. Lagian kenapa takut kalau puluhan orang? 200 aja. Nggak mundur. 40 aja. Tewas, saya nggak takut. Tewas 5, masuk UGD. Udahlah katanya jadinya kalian ini ngedoktrin masyarakat supaya membenci mereka. Katanya. Reputasinya rusak intinya lah, elah. Bentar hilang. Halo. Ya elah. Apa tadi katanya? Mendoktrin. Jadi jelek. Enggak, reputasinya jadi rusak di masyarakat. Enggak. Reputasi dan nama baik itu didapat dari respon masyarakat. Oke. Mau jadi baik atau buruk, masyarakat yang nilai, bukan saya. Ya. Sebab akibat aja sih, ini sih hukum alam. Hukum alam. Jadi sesuai amal perbuatan. Sesimpel itu aja, ya gitu. Jadi masyarakat yang naikin pamor, masyarakat juga yang jatuhin. Jadi ya adil sebab akibat gitu. Bukan masalah doktrin, enggak. Intinya masyarakat sekarang sudah lebih pandai, ya kan, lebih pandai, lebih bijak menilai segala sesuatunya. Kenapa kok nggak seneng kalau masyarakat Indonesia teredukasi? Itu kan tambah pinter masyarakat Indonesia. Harusnya malah seneng dong, gitu. Bukan kita yang doktrin, enggak. Kalau banyak komentar jahat, pedas, kejam, balikin lagi. Netizen, fanboy, fuckboy, balikin lagi ke situ. Kalau ya bukan kita lah. Semua kan udah pinter. Mereka itu menilai dari sebab akibat dan aksi reaksi. Nah, sekarang kamu udah jangan gosip terus. Kita dongeng sebelum tidur. Kamu saya dongengin aja. Kalau kamu nggak bisa tidur, dongeng. Kamu nyanyi. Enggak, aku tuh punya dongeng yang viral. Dan ketika itu sang kuryang menentang perahunya. Tapi ternyata ya ada hikmahnya loh kayak gini-gini. Praktisi bela diri di Indonesia ini kompak. Iya, betul.
Ya itu. Bener-bener kayak jadi Sabang sampai Merauke bersaudara loh, satu suara. Ya betul. Masyarakat dari yang awam, dari nggak ngerti aja sampai bisa ikut-ikutan. Wow. Ya, jadi ya semboyannya adalah memasyarakatkan bela diri dan membela dirikan masyarakat supaya tidak terbodohi gitu. Jadinya mereka lebih pintar tuh menyaring informasi, menyaring ilmu. Sebenarnya ya banyak sisi-sisi dari edukasi bela diri ya, bukan cuma di segi ini ya, karena ini karena kebetulan aja tiba-tiba disentil, yang disentil juga kaget gitu. Kita kaget nengok, banyak amat celahnya nih gitu. Coba jangan disentil, aman-aman aja.